kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya di Pilih Kartu. Dan sebelumnya aku mau minta maaf nih kalau suara aku kurang kencang karena aku bisanya seperti ini, tidak bisa terlalu kencang ya. Semoga pesannya masih bisa sampai dan masih bisa dinikmati lah ya kontennya. Baik, kali ini kita akan membahas energi 3 bulan ke depan ya. Jadi 3 bulan ke depan kira-kira seperti apa situasi yang tampak di sini, energinya bagaimana gitu ya. Tapi ingat ya, ini hanyalah fun reading jika memang menghibur ya. Kalau menghibur ya anggaplah ini hanya hiburan semata. Semoga isinya bagus sehingga kalian bisa happy ya karena di sini aku hanya membaca apa yang ada gitu ya. Kemudian ini hanyalah general reading ya. General reading sehingga tidak mungkin akan cocok atau resonate dengan semua yang menonton ya. Sikapi ini secara bijaksana dan cerdas. Oke ya. Baik, 3 pilihan, pilih sesuai dengan intuisi kalian. Di sini ada 3 ya. Kemudian kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung saja cek description box. Di situ ada timestamp-nya ya. Kalian bisa langsung menuju ke grup pilihan kalian. Dan untuk yang ingin personal reading, selama masih dibuka, selama masih ada konsultasi personal readingnya, kalian bisa cek di Instagram ya. Kalian cek saja description box di situ, kira-kira bagaimana, nanti diarahkan kemana. Nah, kalian bisa ikuti untuk yang ingin personal reading, oke? Baik, pilih kartu kali ini adalah seperti apa sih energi 3 bulan ke depan. Di sini ada grup 1, grup 2, dan grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian ya. 1, 2, 3. Oke, kita langsung menuju ke grup pilihan kalian. Halo grup 1, ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Di sini aku melihat ada energi Virgo, lalu aku melihat ada energi Sagittarius, Capricorn, Leo, Libra, Scorpio, Taurus, Aquarius ya. Itu yang kulihat di sini. Oke, ini adalah energi 3 bulan ke depan untuk percintaan ya. Bagi yang berpasangan, di sini aku melihat orang-orang yang ada di sini sedang merasa lelah dengan hubungan yang sedang dijalani ya. Bisa jadi banyak konflik ya. Atau walaupun konfliknya tidak harus besar, cuman intens terus berulang ya. Kemudian bisa juga sering tidak mendapatkan ekspektasi gitu loh ya. Seringnya apa yang diharapkan dalam hubungan ini tidak didapatkan gitu loh. Itu energi yang kulihat di sini ya. Jadi ada pihak yang merasa hubungan ini itu tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu ya. Merasa selama mereka bertahan dalam hubungan ini rasa-rasanya makin jauh dari harapan awal mereka atau ekspektasi awal mereka gitu loh ya. Atau pokoknya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan dari sebuah hubungan lah ya gitu. Oke, yang kulihat di sini energinya seperti itu. Nah, kemudian yang aku lihat adalah mereka akhirnya mendapatkan jalan keluar ya. Mendapatkan jalan keluar ada 2 kemungkinan ya. Pertama, ya memang hubungan mereka akhirnya mendapatkan jalan keluar gitu ya. Ada penyelesaian di sini aku melihatnya. Mereka menemui kebahagiaan gitu ya. Terutama dalam hal finansial. Itu yang kulihat di sini. Bisa juga mereka menemui. Mereka bertemu dengan seseorang yang bisa memberikan harapan tersebut. Harapan yang tidak mereka dapatkan dalam hubungan yang sedang mereka jalani gitu loh. Seperti itu. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi ya begitulah ya.
aku melihat di sini memang untuk bersama orang tersebut situasinya nggak mudah gitu. Ya, jadi buat yang sedang merasa lelah dalam hubungannya, aku melihat di sini ada seseorang yang akan memberikan kalian kebahagiaan atau apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian harapkan gitu. Bisa mensupport kalian, bisa mendukung kalian. Itu yang kulihat di sini. Pokoknya ada salah satu pihak yang um, bertemu dengan orang tersebut di saat mereka merasa hopeless dengan hubungan mereka, dengan apa yang mereka jalani gitu ya. Dan memang di sini ada um, kaitannya dengan orang lama gitu ya, bisa jadi ya. Cuman di saat mereka merasakan kebahagiaan itu, merasa bahwa ini adalah hal yang sesuai dengan tipe atau ideal mereka gitu loh. Ketika mereka merasa ini adalah semua yang mereka inginkan, di situ mereka menyadari bahwa hubungannya tidak mudah gitu ya. Oke, seperti itu. Itu yang dominan aku rasakan di sini ya. Kemungkinan lain atau scene lainnya adalah ya dalam hubungan ini akhirnya menemui jalan keluar gitu. Itu yang aku lihat. Oh ya, jalan keluar dari kebuntuan yang ada gitu. Mereka bisa berganti suasana gitu ya, atmosfer atau situasi lah ya pastinya gitu. Ke arah yang lebih baik gitu lah ya pastinya di sini. Oke, nah untuk yang single ya, yang tidak berpasangan single ya, di sini aku melihat kalian akhirnya bertemu dengan seseorang yang um, apa ya, di luar ekspektasi kalian, tapi dalam arti melebihi dari apa yang kalian harapkan gitu. Bisa jadi seperti itu sih ya. Jadi justru ini kayak seperti apa ya, mungkin impian kalian itu bisa jadi ya, atau ya kalian memang tidak memasang target harus sempurna ya. Maksudnya kalian mungkin punya target tapi mungkin kalian merasanya biasa saja gitu loh ya. Maksudnya apa ya, nggak harus tinggi-tinggi gitu loh ya. Kalian bisa saja punya ekspektasi tetap lah ya, maksudnya pasti punya ekspektasi gitu loh untuk berpasangan dengan orang seperti apa gitu. Tapi ekspektasi kalian juga bukan berarti terlalu tinggi-tinggi dan seperti nggak rasional, nggak seperti itu juga sih. Cuman yang aku lihat di sini, orang yang kemungkinan datang ke hidup kalian itu lebih dari ekspektasi kalian gitu. Jadi ini artinya positif sekali gitu ya. Dalam hal keuangan oke, orangnya mature ya, orangnya passionate, orangnya ya sesuai selera kalian lah ya pastinya di sini kalau aku lihat. Dan sepertinya mereka mencintai dengan passionate juga gitu loh ya. Maksudnya cinta banget nih sama kalian. Pokoknya aku melihatnya salah satu di antara kalian itu ada yang mencintainya itu sangat dalam gitu loh dan berapi-api gitu lah ya, passionate gitu ya. Ada satu orang yang tampak terobsesi gitu. Itu yang aku lihat di sini. Oke? Okay? Iya sih, aku melihatnya memang di awal-awal hubungan ini cukup membara gitu ya. Tapi kalau kalian akhirnya jadi sama orang ini, ya semoga saja hubungan itu bisa terus dijaga gitu loh. Jadi bukan hanya indah di awal, tapi bisa bertahan nih apinya sampai seterusnya gitu ya, agar hubungan ini tetap hangat gitu. Oke, harapannya seperti itu. Dan walaupun yang single, aku melihatnya memang tantangan dalam hubungan ini juga agak berat gitu ya. Beratnya di sini bisa jadi asalnya ya dari perbedaan background keluarga gitu ya. Maksudnya apakah bisa juga dari ini sih, lokasi ya. Kalian bisa jadi berasal dari daerah yang berbeda gitu ya. Kemudian bisa juga ada satu orang yang belum benar-benar menyelesaikan urusannya gitu ya. Dan urusan tersebut ada pengaruhnya untuk hubungan kalian ke depan. Bisa jadi seperti itu. Terus bisa juga
ya keluarga, background keluarga itu juga bisa, apakah suku atau ya tadi daerah kan sudah disebut, atau perbedaan lainnya yang bisa jadi em, menjadi tantangan yang cukup besar untuk hubungan ini bisa direalisasikan. Bisa juga seperti itu ya. Intinya itu sih yang kulihat ya. Jadi ya kedatangan seseorang yang dia bisa membawa kebahagiaan, harapan, em, dan hari-hari yang indah gitu ya. Dan bisa memecahkan kebuntuan yang kalian alami gitu atau yang sedang kalian alami gitu sih yang kulihat di sini. Oke. Itu yang aku lihat untuk percintaan grup satu. Kita lanjut ke keuangan ya untuk grup satu. Oke, grup satu untuk keuangan 3 bulan ke depan. Di sini aku melihat ada energi Libra ya. Kemudian ada Gemini, ada Pisces, Pisces ya. Aries juga ada di sini. Lalu aku melihat di situ ada Scorpio juga. Oke, grup satu. Kalau aku lihat di sini, situasi keuangan kalian sejak entah kapan ya, itu nggak bagus ya di sini ya. Sudah lumayan lama situasi keuangan kalian ini bisa dibilang stuck gitu ya, jalan di tempat atau bahkan cenderung defisit. Defisit di sini nggak harus kalian punya hutang sih, bisa jadi karena kebutuhan lebih dari apa yang kalian hasilkan di masa-masa tersebut gitu ya. Akhirnya kalian harus menggunakan simpanan kalian. Defisit juga kan, itu defisit kalau dilihat dari apa yang dihasilkan. Cuman tidak harus hutang karena ya sebagian orang bisa jadi kan punya simpanan gitu loh untuk situasi darurat gitu. Dan mungkin kalian sudah lama stuck kan tadi aku sudah bilang. Jadi bisa jadi sudah banyak simpanan yang harus kalian gunakan gitu. Jadi kalian cukup khawatir sekali dengan situasi keuangan kalian. Itu yang kulihat di sini. Jadi lebih ke arah kesedihan memang ya. Dalam hal keuangan cukup sulit. Sudah ya seperti yang aku bilang tadi, sudah berlangsung cukup lama sampai kalian merasa hopeless ya. Kalian merasa putus asa, nggak tahu bagaimana untuk merubah keadaan gitu loh. Karena kalian juga tahu bahwa nggak mungkin terus bertahan hidup dengan kondisi seperti ini gitu loh ya. Sementara kekuatan kalian itu sudah terus menurun gitu, kekuatan ekonomi ya di sini maksudnya terus menurun gitu ya, dan life must go on. Jadi kalian sudah nggak ngerti lagi harus bagaimana gitu ya. Sedih banget ya di sini, rasanya capek, sedih, um, apa ya, kecewa gitu ya, kecewa dengan keadaan yang ada gitu loh. Kalian merasa sudah berusaha tapi keadaan itu kayak terlalu buntu gitu loh. Kalian harus cari jalan keluar kemana gitu. Itu yang kulihat di sini ya, keadaannya benar-benar membuat kalian nggak tenang gitu loh. Jadi gimana ya, kayak um, ini ini kira-kira mau bertahan sampai kapan gitu. Kalian merasa seperti itu gitu ya. Sebenarnya sih kalian sudah bisa memperhitungkan gitu loh, dengan apa yang ada itu kalian bisa bertahan sampai kapan. Tapi kalian tahu gitu loh, dengan apa yang kalian dapatkan itu sulit gitu loh untuk um, bertahan terus gitu ya. Walaupun sih sebenarnya kalau kita pikir-pikir bisa jadi selalu ada jalan dari semesta gitu ya. Cuman di sini nggak bisa dipungkiri juga bahwa kalian sangat gelisah gitu loh dengan keadaan yang ada gitu. Gelisah banget gitu. Ya seperti orang yang takut besok ada satu masa gue punya kebutuhan banyak tapi sudah nggak ada simpanan gitu loh. Ini terus menipis, terus gue harus bagaimana gitu. Benar-benar sudah eee, mengkhawatirkan keadaannya gitu. Jadi kalian bisa sulit tidur, tidak semangat. Maaf banget ya, ini bahkan bisa jadi tidak semangat hidup gitu loh. Jadi bahkan untuk bangun itu rasanya kalian nggak semangat lagi gitu loh. Karena harus menghadapi
tuntutan-tuntutan yang ada, tuntutan hidup yang ada, dan itu berkaitan dengan ekonomi pastinya, dengan uang gitu loh. Jadi kayak seperti tidak ingin segera pagi gitu ya, pengennya mmm, tidur terus gitu. Maksudnya, seperti tidak bersemangat untuk menghadapi hari esok gitu lah ya. Tapi bukan berarti mengakhiri hidup ya, bukan bukan seperti itu. Ya oke lah, maaf ya untuk menjelaskan perasaan yang ada di sini, energi yang di sini sepertinya cukup panjang ya. Yaitu berusaha aku gambarkan aja betapa cukup depresinya gitu loh keadaan yang ada di sini gitu. Dan grup satu rileks ya, maksudnya ya memang sih kalau keadaannya seperti ini rasanya juga sulit rileks gitu ya, cuman ya ya kita hanya berusaha rileks saja kan. Oke, nah yang aku lihat di sini, semoga ini resonate ya, dalam arti gini, kalau yang buruknya, kalau memang nggak terjadi pada kalian ya untunglah gitu ya. Yang bagian nggak enaknya kalau memang tidak terjadi, syukurlah gitu ya. Tapi ini ada bagian bagus yang aku lihat, semoga yang bagus itu, benar adanya ya, yang bagus ya. Nah yang aku lihat di sini ada situasi, ya jelas ada situasi yang berubah gitu ya, dan ini seperti pertolongan gitu, itu yang kulihat di sini. Keadaan yang berubah gitu. Seperti itu ya, memang rasanya berat tapi ke depan sepertinya ada opportunity, ada kesempatan yang bisa menjadi jalan keluar untuk kalian gitu. Dan bisa juga ini ada kaitannya dengan percintaan kalian gitu. Dengan urusan percintaan kalian gitu. Itu yang kulihat di sini. Dan kalau yang aku baca sih memang cukup nyambung gitu loh dengan tebaran percintaan di awal tadi gitu. Itu yang aku lihat ya. Jadi untuk keuangan ada situasi yang berubah, ada bantuan, ada kesempatan, ada pintu yang terbuka di depan gitu. Dan kesempatan yang ada ini bisa memperbaiki keuangan kalian, bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan ekonomi kalian. Itu yang kulihat di sini ya. Opportunity-nya sepertinya cukup bagus. Di percintaan tadi sebenarnya bagus sih, ada bagusnya gitu loh. Ada bagusnya dan itu memang ada kaitannya dengan keuangan juga gitu. Mungkin ini relate sih kalau aku lihat ya. Oke. Good luck, semoga diberikan yang terbaik dan semoga diberikan jalan keluar untuk segala permasalahan yang sedang dihadapi ya. Oke. Bye grup 1. Wah, ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Untuk kalian yang memilih grup 2, di sini aku melihat ada energi Leo, kemudian ada Aries ya. Aku juga melihat ada Libra di sini. Ada Aquarius, Taurus, Pisces, ada Sagittarius juga. Ya, itu yang kulihat di sini. Oke, grup 2 ya. 3 bulan ke depan energinya kira-kira seperti apa sih untuk percintaan kalian? Nah, di sini yang aku lihat kalian bisa dihadapkan oleh dua pilihan ya. Setidaknya bisa jadi ada dua pilihan sih, setidaknya, oke? Ya ini bisa vice versa, bisa juga kalian adalah salah satu pilihan mereka, itu juga bisa. Cuman aku melihatnya kalian memiliki setidaknya dua pilihan orang yang hadir di hidup kalian untuk percintaan ya. Nah, di sini aku melihat ada orang yang merasa kalian itu masih lebih baik gitu ya. Sehingga orang ini masih berusaha untuk hadir kembali di hidup kalian. Nah, di sini aku melihat ada salah satu orang yang siap berkomitmen dengan kalian. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi, situasi yang aku lihat di sini ada seseorang, yaitu bisa jadi kalian ya, grup 2.
kalian atau orang tersebut itu merasa, mmm, bukan merasa, tapi berharap hubungan yang jelas gitu loh ya. Dan mungkin saja orang yang pernah ada itu tidak bisa diharapkan untuk sebuah komitmen jangka panjang gitu ya. Tidak bisa, menjadi sandaran gitulah ya. Pokoknya tidak bisa diharapkan gitu aja lah ya. Karena kalau mau bilang tidak bisa diandalkan agak nggak enak juga ya. Intinya, untuk sebuah komitmen atau pernikahan itu tidak bisa diharapkan gitu. Nah, aku melihat akan ada orang lain yang siap untuk memberikan itu. Makanya di sini aku melihat ada kemungkinan dua pilihan ya. Salah satu itu bisa jadi dari orang yang masih belum selesai dan ingin kembali. Ya, dan pilihan lainnya adalah orang yang siap menjalin hubungan jangka panjang, udah serius, sudah sangat siap sekali gitu ya. Siap untuk berkomitmen, siap untuk memberikan apa yang diharapkan untuk sebuah hubungan. Pokoknya di sini aku melihat orang ini memang siap dan mau gitu loh. Mereka mau dan mereka siap gitu ya. Tapi aku melihatnya memang bisa jadi orang ini memang sudah suka gitu ya. Karena sudah suka dan mereka juga sudah mungkin mapan gitu ya, sudah cukup stabil. Mapan ini juga bukan dari sisi keuangan saja, tapi mereka juga cukup dewasa gitu loh ya. Nah, jadi buat mereka tunggu apa lagi gitu loh. Orang yang diinginkan memang sudah ada dan sudah mereka temui. Gitu sih kalau aku lihat di sini kira-kira ya situasinya gitu. Ini bisa 2, bisa 3 sih, tapi anggaplah 2 lah ya. Anggap 2, yang aku lihat di sini cukup kuat, setidaknya ada 2 pilihan gitu. Nah, di sini aku melihat memang hubungannya bisa saja banyak tantangan ya untuk diselesaikan gitu loh. Sebelum akhirnya bersama. Karena memang orang ini sudah berkomitmen atau memang sudah suka gitu ya, siap gitu kan, tadi aku udah bilang, maka buat mereka nggak ada masalah dengan tantangan itu gitu. Mereka siap menghadapi gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Tadi aku sudah bilang ya ada energi Libra di sini. Ya, di sini aku melihat untuk grup 2 ada awal yang baru ya. Kalaupun tidak harus terjadi 3 bulan ke depan, bisa saja kalau ini resonate ya tentunya. Bisa saja lebih dari 3 bulan ke depan gitu. Awal baru hubungan baru itu terwujud. Nah, di sini aku lihat orang yang bisa saja dari masa lalu tadi ya. Ya, orang yang belum selesai dan masih ingin kembali ya berarti dari masa lalu lah ya. Nah, orang ini energinya cukup memaksa gitu ya. Ada energi memaksa di sini gitu. Jadi itu bisa jadi sumber konflik gitu ya. Cuman kalau yang kulihat di sini memang ada satu orang yang dia belum siap melepaskan, tapi dia belum bisa memberikan apa yang diharapkan. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Kira-kira itu ya untuk grup 2. Kita langsung menuju ke grup 2, tapi pandangan situasi keuangan ke depan ya. Kira-kira pandangan atau gambaran situasi keuangan ke depan 3 bulan ke depan seperti apa ya? Kita lanjut ke keuangan. Oke, grup 2 di sini aku melihat kalian kemungkinan akan mendapatkan opsi atau pilihan untuk memulai sesuatu yang baru ya dalam keuangan atau pekerjaan. Ya, ini bisa pekerjaan, bekerja di luar, bisa dalam bentuk bisnis, bisa juga partnership, terserah lah ya. Tapi ada peluang chapter baru nih, ada peluang lembaran baru dalam pekerjaan gitu ya.
bisa jadi ada tawaran ya, ada tawaran pekerjaan lah ya di situ. Aku melihatnya seperti itu. Nah, sepertinya kalian bisa berada bukan bisa berada. Kalian tuh kayak berada di persimpangan gitu loh. Kalian bingung gitu ya. Dan kalian ya jelas merenung kira-kira pilihan mana yang lebih baik gitu ya. Mungkin memang pertama ada tawaran yang bisa jadi secara keuangan itu cukup untuk mendukung kalian gitu loh. Tetapi di sisi lain kalian punya pilihan hati sendiri sebenarnya. Cuman dalam hal keuangan mungkin saja kalian sedang butuh lebih dan itu bisa saja dijawab oleh pilihan ini gitu. Jadi kalian bimbang dan bingungnya itu seperti itu ya. Bimbang dan bingungnya karena itu. Mungkin kalian mau mengambil kesempatan itu agak takut gitu loh. Ini pilihan yang tepat nggak ya? Apakah aku akan menyesalinya kalau aku meninggalkan yang lain dan mengambil ini gitu? Tetapi yang aku lihat di sini kalian memang butuh duit gitu, butuh uang lebih. Kalaupun kalian sudah ada pekerjaan, kalaupun kalian ada pekerjaan yang sesuai dengan hati kalian gitu, bisa jadi dalam hal uangnya itu, dalam hal finansialnya itu tidak cukup atau kurang memenuhi harapan kalian, kurang bisa mensupport kalian atau mendukung kalian. Kalian merasanya seperti itu gitu. Dan ada tawaran baru yang sepertinya bisa menjawab kalau urusannya adalah uang, keuangan, finansial gitu. Cuman kalian masih ragu untuk mengambil itu dan meninggalkan apa yang sudah ada gitu. Seperti itu. Ya mungkin seperti orang yang bimbang gitu loh. Antara pekerjaan yang sesuai dengan passion dengan kebutuhan uang gitu. Bisa jadi pekerjaan yang sesuai dengan passionnya kurang mendukung nih soal finansialnya. Kurang mendukung finansial lah ya. Finansialnya kurang kurang mendukung gitulah. Tapi kalau di luar itu ada pundi-pundi lebih. Di luar dari passionnya bisa jadi ada tawaran yang lebih gitu, pendapatan yang lebih gitu. Jadi ada kebimbangan di situ antara mengikuti hati yang sesuai dengan passion atau realistis melihat kebutuhan keuangan. Ada kebimbangan yang berkaitan dengan itu yang aku lihat di sini. Tentu situasi di luar sana bisa berbeda ya, pasti beda-beda macam-macam. Jadi itu gambaran pendeknya aja, itu gambaran sekilasnya aja, kurang lebihnya kira-kira tentang situasi yang seperti itu dihadapkan pada pilihan tersebut gitu ya. Nah, aku melihatnya ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Kalian pikirkan lagi langkah yang terbaik untuk kalian itu apa. Silakan kontemplasi, silakan direnungkan, silakan dilihat lebih dekat gitu. Ya, dipertimbangkan secara matang dan bijaksana ya, sesuai dengan hati nurani kalian. Jangan menelan mentah-mentah apapun yang aku sampaikan di sini karena belum tentu yang aku lihat gambarannya situasinya itu benar-benar sesuai dengan situasi kalian gitu. Kalau beda situasi bisa beda bisa beda pandangan, bisa beda jawaban, bisa beda solusi gitu ya. Dan tidak harus juga apa yang aku sampaikan ini cocok untuk kalian. Jadi jangan mengambil pembacaan ini secara mentah-mentah gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini ya, sementara ini ya, tawaran di depan ini punya potensi untuk menguatkan keuangan kalian gitu. Ada dua kemungkinan yang aku lihat di sini. Pertama, bisa saja tawaran yang di depan ini akan menjadi jodoh kalian. Kalian cukup berjodoh dengan tempat itu gitu ya, apapun itu ya. Maksudnya ya ini bisa saja keuangan, bisa saja di luar
harusnya sih ini keuangan ya, tapi bisa juga misalkan beasiswa atau apapun itu sih ya, karir atau pencapaian yang lain gitu. Ya, beasiswa juga berkaitan dengan keuangan kan, karena, kuliah dibiayai gitu ya, jadi berhubungan dengan uang juga kan gitu, dan ada benefitnya juga, benefit lainnya gitu. Support keuangan, biaya hidup, apa namanya, biaya kuliah dan lain-lain gitulah ya. Oke. Jadi di sini aku melihatnya ada potensi kesempatan yang kesempatan yang di depan itu memang berjodoh sama kalian. Itu bisa membuka pintu kalian untuk menuju impian kalian itu bisa, atau intinya kesempatan yang di depan itu bisa menunjukkan pintu lain ya, atau ada kesempatan yang terbuka lagi lebih lebar, itu bisa seperti itu ya, atau intinya gimana ya, aku sih melihat seperti pintu yang kalau kalian sudah ada di depannya, kalian bisa melihat pintu lain yang lebih lebar. Kira-kira seperti itu gambarannya ya, terserah lah ya. Aku umpamakan seperti itu, semoga bisa ditangkap ya. Oke, pertama bisa jadi seperti itu, artinya bisa dibilang kalian berjodoh dengan hal tersebut gitu ya, dengan bidang itu. Bisa juga kalian menemukan jodoh di situ. Kira-kira begitulah ya. Cuman aku melihatnya ke depannya kalian punya potensi untuk um, apa ya? Untuk lebih berjaya lah ya, berjaya dalam hal keuangan. Kedepannya ini cukup potensial situasi finansial kalian itu lebih meningkat, ya lebih stabil dan kuat lah ya. Itu yang kulihat di sini ya. Kedepannya kalian punya potensi untuk cukup sukses di sini sih sebenarnya ya. Mendapatkan banyak pundi-pundi dan cukup independen, bisa seperti itu. Itu yang kulihat di sini ya. Oke, bisa menemukan apa ya? Kepuasan gitu ya. Oke, itu untuk grup 2, good luck. Semoga yang bagus bisa terrealisasikan ya, dan semoga kita punya kesempatan untuk bertemu di video lainnya. Bye grup 2. Hai grup 3, ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Buat kalian yang memilih kartu ini ya, ini Eight of Swords ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Di sini terlihat ada Capricorn, ada Pisces, ada Leo, ada Aries, ada Virgo, ada Libra juga ya. Kemudian ada Scorpio, terus ada Libra, selebihnya ada Aquarius, Taurus ya. Itu yang aku lihat di sini. Yang paling kuat adalah Capricorn, Leo, Pisces, Aries, Virgo. Itu yang kuat di sini ya. Oke, grup 3 ya. Ini adalah energi 3 bulan ke depan untuk percintaan kalian. Nah ya, kalau aku lihat di sini kalian sepertinya sudah melalui atau baru saja melalui situasi percintaan yang cukup melelahkan gitu ya. Melelahkan di sini kalian mungkin sudah punya perasaan yang dalam, sudah berharap banget ya, ini bisa terrealisasikan menjadi sebuah komitmen jangka panjang, tetapi sepertinya antara perasaan yang sudah besar dengan keadaan atau situasi itu um, tidak apa ya, tidak berjalan di arah yang sama, tidak saling mendukung gitu ya. Kalian sudah punya perasaan yang besar tapi keadaannya tidak mendukung gitu. Jadi ya seperti tidak bertemu gitu loh ya. Nah, itu yang kulihat di sini. Jadi kalian merasa capek juga dengan situasi itu gitu ya. Yang bikin capek itu karena sudah berharap cukup dalam sih ya di sini. Nah, di sini 3 bulan ke depan ya, atau bisa juga sih lebih dari 3 bulan, karena energi ini kan sangat dinamis ya ke depannya itu ya. Oke, nah di sini aku melihat potensi adanya awal baru ya, chapter baru ya, ada sesuatu yang baru dalam percintaan kalian. Apakah ini orang lama? Bisa juga ada dua kemungkinan karena ini general reading.
Pertama, ini adalah rekonsiliasi dengan orang lama. Kedua, bisa jadi ini memang orang baru gitu ya. Kalau sama orang lama ini, sorry, ini adalah orang yang ya jelas kalian pernah punya hubungan sebelumnya dan, hubungan ini bisa jadi sudah berjalan cukup lama. Kemudian apa ya, aku melihatnya di sini hubungan yang stuck gitu ya. Hubungan yang buntu, hubungan yang tidak kemana mana, hubungan yang tidak ada progresnya gitu ya, walaupun sudah diupayakan gitu. Mmm, jadi ya intinya akhirnya hubungan itu jadi mengecewakan gitu. Jadi selama itu dengan usaha mungkin sudah besar bisa jadi, tapi, tidak progresif gitu ya, mmm, tidak sesuai dengan harapan gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi, di mana kalian inginnya punya komitmen jangka panjang gitu, tapi hubungan itu tidak berjalan kemana mana jadi ya udah gitu ya, cukup lama, buntu atau stuck-nya gitu, diam di tempat gitu. Nah bisa jadi ada rekonsiliasi dengan orang tersebut, ada chapter baru ya dari hubungan yang tidak jelas itu gitu ya. Atau bisa juga ini orang baru sih, bisa juga karena ini general reading ya. Tidak semua orang yang kesini itu punya cerita yang detailnya harus sama gitu. Intinya ini adalah chapter baru, mau sama orang baru itu adalah chapter baru, mau sama hubungan lama, ini seperti membuka lembaran baru, bisa ya lembaran baru kembali gitu ya, rekonsiliasi tadi. Oke, nah di sini aku melihatnya, mmm, kalian melihat hubungan ini sebagai godaan gitu ya. Jadi misalkan orang berpuasa gitu ya, melihat makanan, namanya berpuasa di sini kan menahan lapar, haus, tidak makan, tidak minum, dan menahan emosi gitu ya. Nah, makanan ini sebenarnya di hari-hari biasa ya biasa saja kan, nggak ada yang salah dengan makanan itu. Tetapi ketika dihadapkan pada orang yang sedang berpuasa, makanan itu adalah godaan. Memang, godaan di sini agak negatif ya, maksudnya agak negatif gitu. Walaupun sebenarnya makanannya bukan makanan yang halal, sorry, bukan makanan yang haram gitu ya. Makanannya halal, baik-baik saja, tapi, mmm, itu menjadi godaan ketika, mmm, dia berhadapan dengan orang yang berpuasa gitu loh. Ketika orang yang berpuasa melihat itu, menginginkan itu di saat dia sedang berpuasa dan belum waktunya berbuka gitu ya, itu kan sebagai godaan. Tidak ada yang salah dengan makanan itu, tapi itu terkesan negatif kan, godaan itu terkesan negatif kalau dimakan saat masih jam puasa gitu. Nah, kalian melihat hubungan ini juga seperti itu, godaan di sini juga bisa saja ada unsur yang kurang positif kalau dilihat oleh sebagian orang di luar sana gitu. Apakah ini berkaitan dengan hubungan yang, ya tidak direstui atau hubungan yang melibatkan seseorang yang tidak benar-benar available gitu ya untuk menjalin hubungan gitu. Ya kalian lebih tahu, tapi di sini ada unsur itu godaan. Jadi baik kalian grup 3 ataupun orang yang punya kaitan dengan kalian di sini gitu ya, di pembacaan ini, melihat ya seharusnya hubungan ini tidak harus terjadi gitu ya, tapi ini terlalu menggoda gitu. Ya seperti itulah ya. Jadi kayak harusnya tuh gue melupakan ini dan tidak melihat ini gitu, tapi ini terlalu menggoda. Apakah ini memang terlalu tipe kalian atau kalian adalah tipe mereka gitu ya. Jadi, mmm, satu sama lain satu sama lain, satu sama lain melihatnya, ini sulit untuk diabaikan. Ya ini godaan yang sulit diabaikan oleh kalian gitu. Itu yang kulihat di sini, oke. Nah, kalau ini orang lama jelas ini menggambarkan bahwa soul connection atau ikatan perasaan kalian ini cukup kuat ya. Sehingga walaupun waktu berjalan cukup lama, masih ada yang menarik kalian untuk bertemu kembali atau minimal berusaha bersama kembali gitu.
itu semua kan harus ada dorongan ya untuk mengembalikan orang yang memang sudah berpisah atau sudah menjauh gitu loh ya, dorongan kan harus ada dorongan atau harus ada yang menarik gitu loh. Nah, hal itu ya jelas perasaan kan, kalau nggak ada perasaan ya ngapain juga gitu, udah selesai, udah berpisah, udah, berjauhan gitu kan. Jadi perasaan itulah yang menarik kembali gitu ya. Oke, di sini ada energi Virgo ya. Sepertinya kalian memang mikir banget nih, harus kalian terima atau tidak hubungan ini. Harus kalian lanjutkan atau tidak hubungan ini gitu. Tapi hubungan ini memang punya resiko besar. Kalian melihatnya seperti itu ya. Oke. Um, iya ya. Jadi ini kayak apa ya? Kalau aku melihat seperti cinta terlarang gitu ya. Walaupun cinta terlarang itu nggak harus juga sih, salah satu di antara mereka memang sudah punya pasangan gitu. Bisa saja dianggap cinta terlarang karena mungkin, oh mereka berbeda keyakinan, berbeda agama gitu ya, dan akan sulit untuk didukung oleh keluarga gitu. Jadi dianggap itu adalah cinta terlarang gitu, bisa seperti itu juga gitu ya. Atau beda suku di mana keluarga mereka itu masih cukup apa ya, memegang teguh gitu prinsip untuk menikah dengan sesama suku misalkan. Ya itu jadi terlihat terlarang ya gitu. Tapi sebenarnya yang paling terlihat terlarang oleh sebagian orang di luar sana sih mungkin seperti perbedaan keyakinan. Selain mungkin yang satu memang ada yang tidak available ya. Ya tidak available ini macam-macam sih, bisa juga memang dia udah punya pasangan gitu. Oke. Baik, itu yang kulihat di sini ya. Jadi perasaan yang cukup kuat, sulit diabaikan dan apa ya? Ingin ingin mencoba gitu ya. Mungkin awalnya ya udahlah awalnya coba-coba dulu gitu. Mungkin karena melihat hubungan ini sulit jadi ya udahlah coba-coba aja. Mungkin bisa juga seperti itu sih awalnya gitu ya. Ternyata perasaan yang terlibat makin dalam, makin kuat, makin sulit lagi. Akhirnya dari awalnya cuma coba-coba menjadi terikat gitu ya, jadi sulit move on, ya akhirnya jadi mmm, tidak bisa melepaskan, bisa seperti itu juga gitu. Ya itu yang kulihat di sini. Jadi, memang ada kegalauan sih kalau aku lihat di sini. Kegalauan untuk mengiyakan hubungan ini atau enggak. Cuman yang pasti, mmm, ya jelas ada chapter baru ya, ada lembaran baru dalam percintaan kalian. Jadi kalau kalian ingin punya hubungan lagi saat kalian sedang apa, single gitu ya. Nah, ada potensi nih ya terbukanya hubungan itu. Oke, nah kalau aku lihat di sini memang tantangannya besar ya. Cuman kalau itu sudah diupayakan, aku sih melihat ada potensi ya. Ada potensi ini berhasil cuman lumayan maksa sih. Gitu ya. Lumayan memaksa dan sepertinya banyak yang harus dikorbankan gitu. Jadi ya ini pilihan sih terserah ya. Aku hanya membaca sampai di sini saja. Kita langsung menuju ke keuangan kalian 3 bulan ke depan kira-kira seperti apa energinya, oke? Oke, grup 3 untuk energi keuangan 3 bulan ke depan ya ini. Di sini aku melihat ada energi Libra ya. Kemudian ada Virgo, Taurus, ada Gemini, Sagittarius, Libra, Scorpio, Aquarius, Leo. Itu yang kulihat di sini ya. Grup 3 untuk keuangan ya. Di sini aku melihat energi kelelahan yang terbayarkan. Jadi
Kalau kalian sudah bercapek-capek, ya, sudah capek, sudah all out, ya, sudah ya mungkin terkadang merasa bebannya cukup besar gitu ya. Bebannya cukup besar terus rasanya berat gitu. Kayak gitu. Nah, aku melihatnya ada reward, ada hasil yang positif, ada hasil yang baik gitu ya. Jadi kelelahan yang terbayarkan di sini, kerja keras yang terbayarkan, itu yang aku lihat di sini ya. Oke, ada kebahagiaan dalam keuangan kalian. Yang jelas energi yang terlihat di sini adalah kebahagiaan. Apapun sakit yang sudah kalian lalui sebelumnya, yang aku lihat di sini akhirnya berbuah manis. Gitu. Ya, itu yang kulihat di sini ya. Kelihatan happy banget sih. Jadi sudah melalui jalan yang cukup panjang, menanjak gitu kan. Akhirnya kalian bisa menuai kebahagiaan itu. Gitu sih. Ini bisa jadi ada kaitannya dengan aspek di luar keuangan ya, yang punya imbas ke keuangan kalian. Mungkin kalian juga mendapatkan kebahagiaan di luar, makanya kalian lebih happy lagi dalam pekerjaan kalian, dalam usaha mengais rezeki atau mengupayakan keuangan gitu. Ada semangat di sini, ada energi Aquarius juga ya di sini. Dari tadi kayaknya cukup kuat nih Aquariusnya. Ya. Jadi di sini ada semangat yang besar ya dan kebahagiaan untuk kalian berjuang lagi gitulah. Gitulah ya itu yang kalian di sini ya. Kalian bisa melihat value kalian di sini, potensi kalian bagaimana untuk mengupayakan pundi-pundi lebih lagi gitu ya. Untuk mengupayakan peningkatan keuangan di sini. Itu yang kulihat di sini ya. Terus kalian lebih semangat juga untuk belajar ya. Entah apa yang membuat kalian sebahagia ini, apakah iming-iming kenaikan gaji, iming-iming project gitu ya, atau mungkin ya seperti yang aku bilang, apakah kebahagiaan di percintaan atau di luar sana gitu ya, yang membuat kalian semangat untuk belajar belajar dalam pekerjaan ini gitu ya. Maksudnya untuk bangkit gitu. Itu yang kulihat di sini. Jadi energi orang yang semangat-semangatnya untuk belajar dan berusaha lebih baik gitu. Itu yang kulihat di sini. Ya, yang kulihat itu energi orang yang dia baru diterima di suatu tempat gitu ya, baru mendapatkan pekerjaan. Aku sih nggak bilang kalian akan mendapatkan pekerjaan baru gitu ya, terus pindah tempat kerja, aku nggak bilang seperti itu ya. Aku melihatnya seperti energi orang yang baru bekerja ya, masih orang baru gitu loh ya, atau nggak usah bekerja deh, maba deh, mahasiswa baru gitu ya. Seperti energi maba yang masih semangat banget gitu ya, yang masih belum tahu nih situasi kampus seperti apa dan situasi perkuliahan seperti apa ya, yang masih di awal, yang masih menggebu-gebu dan semangat banget gitu ya, optimis banget gitu ya. Dengan optimisnya itu dia semangat untuk belajar gitu, jadi masih nggak kendor gitu loh semangatnya. Dan ya karena masih polos, jadi dia bermimpi cukup tinggi. Ya sometimes seperti itu ya. Ada yang seperti itu ya. Jadi belum melihat dinamika-dinamika yang agak bikin lelah di perkuliahan gitu ya. Jadi dia sangat optimis sekali, dia merasa sangat percaya diri sekali, dia bisa meraih banyak hal di perkuliahan itu, bisa memberikan hasil yang baik sekali gitu ya. Masih di awal-awal, masih ya itu sih gabungan antara masih di awal, jadi semangatnya masih nggak kendor gitu ya, dan masih polos gitu. Dia belum melihat sisi-sisi lain gitu ya.
dari kehidupan mahasiswa gitu. Jadi, dia ya karena masih polos itu mudah sekali dia untuk optimis dan percaya diri gitu ya. Dan itu juga menyulut semangat kan akhirnya gitu. Tentu ya bisa berbeda dinamikanya saat dia di tengah-tengah perkuliahan sampai di akhir gitu ya, kayak gitu. Nah, aku melihat ini adalah energi, semangatnya mahasiswa baru, atau kalau orang bekerja baru diterima di tempat kerja gitu ya, dia masih polos gitu ya, dia semangatnya masih membara gitu. Ya seperti itu sih. Ada sisi baiknya gitu, sisi baiknya dia semangat, optimis, dan percaya diri gitu ya, mempertahankan itu semua yang tidak mudah gitu. Ya itu yang kulihat di sini. Tapi aku sih melihat, mmm, keadaan yang bagus di keuangan kalian, energi keuangan kalian ke depannya, oke? Jadi selamat ya, semoga diberikan yang terbaik, semoga yang baik-baik itu bisa terrealisasikan ya. Semoga kerja keras kalian dan tetap lurus itu ya. Kerja keras tapi nggak lurus kan sama aja, nanti kena karma juga, karma yang buruk ya maksudnya. Ada karma baik, ada karma buruk. Tapi semoga jika kalian memang berusaha keras dan apa ya, dan tetap stay pada jalan yang baik gitu ya, berusaha tetap menjadi orang yang jujur dan baik gitu ya, itu semua terbayarkan gitu. Di tengah sulitnya keadaan dan ya pergolakan kehidupan gitu ya, dimana seorang masih tetap berusaha untuk memegang prinsipnya menjadi atau berusaha menjadi orang baik lah minimal ya, tetap lurus gitu di tengah sulitnya gempuran sih kayak apa aja tapi ya kayak gitu ya di tengah sulitnya gempuran kehidupan terus mmm, dan di tengah godaan yang ada gitu ya, ya udah susah maunya cari jalan pintas gitu kan, ya mungkin karena sudah patah arang gitu ya. Tapi intinya buat kalian yang terus semangat untuk menjadi orang baik di tengah sulitnya keadaan, semoga diberikan hasil yang baik gitu ya, karena memang layak untuk kalian dapatkan gitu. Layak karena kalian sudah berusaha menjadi orang baik, itu sudah layak dong ya gitu. Oke, good luck, semoga diberikan yang terbaik ya. Semoga kita juga bisa bertemu lagi di video lainnya. Bye grup 3.